Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana, NPM 2101011045 dengan kode UQ102G. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan tema penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selaku petunjuk menggapai keselamatan, kebahagiaan dunia serta akhirat. Pada masa Nabi, masalah-masalah yang mencuat selalu bisa dituntaskan dengan gampang. Dengan bertanya langsung kepada beliau, pertumbuhan berikutnya tidaklah demikian dalam upaya menggali serta menguasai isi Al-Quran. Umat Islam butuh kepada perlengkapan buat membedahnya. Al-Quran jadi beragam guna yang serta pedoman untuk manusia dalam menempuh kehidupan cocok dengan syariat Islam. Ada pula guna Al-Quran untuk kehidupan umat manusia, antara lain Al-Quran sebagai Al-Huda atau petunjuk, Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pembeda, Al-Quran sebagai Asyifa atau obat, Al-Quran sebagai Al-Mauziyah atau penasehat. Al-Quran dalam kalam Allah yang melemahkan atau argumentasi dari karya manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di mushaf atau lembaran-lembaran, diriwayatkan secara mutawatir. Membacanya itu dinilai ibadah. Definisi dengan sudut pandang ini disepakati para ulama usul fiqh dan ulama bahasa. Pada masa turunnya Al-Quran di tengah-tengah bangsa Arab, dengan segala keaktivitas kebudayaan mereka, setiap ayat diturunkan Allah tidak dipahami sebagai kalimat-kalimat yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga untuk memahami isi kandungan dari ayat tersebut, hampir tidak ditemukan masalah-masalah yang serius. Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Al-Quran sudah ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Setiap turunnya ayat kepada Nabi SAW, baginda memanggil penulis wahyu buat mencatatnya. Rasulullah SAW meninggal sehabis Al-Quran selesai, seluruhnya diturunkan serta seluruhnya ditulis dan ditaruh di rumah Nabi tanpa berentetan ayat-ayat serta surah-surahnya. Dengan demikian, pada saat diturunkannya Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkannya membacanya dalam sholat. Zainal Abidin. Sedangkan untuk menulis Al-Quran, Rasulullah mengangkat beberapa orang sahabat yang bertugas merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Di antara mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Sabit, Ubay bin Ka'ab atau Kamaluddin Marzuki, dan beberapa sahabat lainnya. Penyusunan dicoba dengan media yang terbatas. Mereka menulisnya pada pelepah tamar atau kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu pelana, potongan tulang belulang fauna. Al-Quran pada masa ini belum menjadi satu mushaf. Mushaf terkumpul, tersusun dan disalin pada masa Khulafaur Rasyidin. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar terjadilah kekacauan di kalangan umat Islam yang ditimbulkan oleh orang-orang murtad di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. 3 hal ini mengakibatkan terjadinya perang Yamamah
yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Dalam peperangan tersebut, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal hingga mencapai 70 orang, bahkan dalam satu riwayat disebutkan 500 orang. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar merasa ragu, namun setelah dijelaskan oleh Umar tentang nilai-nilai positifnya, ia menerima usul tersebut dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar untuk melaksanakan tugas yang mulia tersebut. Ia mengutus Zaid bin Sabit dan menyuruhnya agar segera menangani dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Mula-mula Zaid pun merasa ragu, kemudian ia dilapangkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Al-Quran itu bukan saja dari tulisan-tulisan yang telah ada pada lembaran-lembaran yang telah disebutkan di atas, bahkan juga didengar pula dari mulut orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian dituliskan kembali pada lembaran-lembaran yang baru dengan susunan ayat-ayatnya, tetapi seperti yang ditunjukkan Rasulullah. Lembaran-lembaran ini kemudian diikat menjadi satu, lalu diberi nama mushaf dan disimpan sendiri oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian oleh Khalifah Umar. Maka faedah yang nyata dalam pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar ini ialah bahwa Al-Quran itu terkumpul di dalam satu mushaf yang terbuat dari lembaran-lembaran yang seragam, baik bahannya maupun ukurannya, dan ayat-ayatnya tetap tersusun sesuai yang telah ditunjukkan Rasulullah. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh persoalan-persoalan yang muncul dan tersebar di kalangan umat Islam seputar perbedaan qiraat. Perbedaan yang terjadi tidak hanya sekedar perbedaan saja, tetapi sudah sampai kepada tingkat mengkafirkan satu sama lain, karena masing-masingnya mengklaim bahwa qiraat merekalah yang paling benar. Setelah Utsman bin Affan wafat, mushaf Al-Imam tetap merupakan satu-satunya mushaf yang dijadikan pegangan umat Islam dalam pembacaan Al-Quran. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perbedaan dalam pembacaan tersebut. Sebab-sebab timbulnya perbedaan itu dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu penulisan Al-Quran itu sendiri dan perbedaan lahjah atau dialek orang-orang Arab.